Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Ananda sekalian. Pada video kali ini kita akan membahas materi PPKN berjudul Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia. Melanjuti materi terakhir tentang Good Governance. Berikut mind mapping yang akan dibahas di video kali ini. Yang pertama, definisi partisipasi politik. Yang kedua, ciri dari masyarakat politik. Yang ketiga, bentuk dari partisipasi politik yang terdiri dari 3 lingkungan. Yang pertama, partisipasi politik di lingkungan sekolah. Yang kedua, partisipasi politik di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, partisipasi politik di lingkungan negara. Definisi partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkannya. Atau dapat dikatakan juga partisipasi politik adalah keikutsertaan warga masyarakat yang sah yang sedikit banyak mempengaruhi seleksi pejabat negara dan tindakan yang diambil oleh pejabat negara tersebut. Partisipasi politik juga merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh warga negara sebagai tanggung jawab atas kesadaran politik yang tinggi dan juga baik. Ciri masyarakat politik. Yang pertama, selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Yang memerintah di sini adalah pemerintah negara Indonesia dan yang diperintah adalah seluruh warga negara Indonesia. Yang kedua, memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. Negara kita menganut demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga, memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. Lembaga-lembaga negara kita itu ada 6. Yang pertama konstitutif, yang kedua eksekutif, yang ketiga legislatif, yang keempat yudikatif, yang kelima inspektif, dan yang keenam moneter. Lalu yang keempat, memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. Tujuan negara kita terdapat dalam pembukaan UUD 45 dan mengikat di sini ialah pemerintah membentuk aturan-aturan yang aturan-aturan tersebut harus dijalani dan ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia. Suka tidak suka juga harus tunduk. Lalu yang kelima, memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja. Ini juga bagian dari wawasan kebangsaan ya. Yang keenam, dapat menerima perbedaan pendapat karena negara kita merupakan negara yang majemuk, negara yang pluralis, negara yang heterogen, negara yang multikultural, sehingga perbedaan itu memang kerap kita jumpain. Dan juga setiap kita harus memiliki rasa toleransi terhadap sesama kita. Lalu yang ketujuh, memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Jadi selain kita itu sadar, paham dengan kondisi negara kita juga peduli dengan hal-hal yang terjadi di negara kita. Masalah-masalah apa yang dihadapi oleh negara kita. Yang kedelapan, memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya. Selain peduli, kita juga memiliki rasa tanggung jawab atas perkembangan dan keadaan negara. Yang kesembilan, memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kesepuluh, menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan dan keutuhan negara, memahami, menyadari, dan melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara. Yang ke-11,
patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum. Ke-12, membangun budaya pendidikan demokratis. Yang ke-13, menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan persamaan. Yang ke-14, mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap dengan baik. Dan yang terakhir, memiliki wawasan kebangsaan, sikap, dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air. Masuk pada penjelasan terakhir, yaitu bentuk partisipasi dan perilaku politik. Yang pertama, di lingkungan sekolah, contohnya yaitu 1. Ikut serta dalam pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi ekskul. Yang kedua, ikut serta dalam pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekskul yang diikuti. Dan yang ketiga, mengikuti forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Lanjut, norma yang harus dipatuhi siswa. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, UUD 1945. Yang ketiga, UUD RI nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan yang terakhir, tata tertib siswa dan sebagainya. Yang kedua, partisipasi politik di lingkungan masyarakat. Bentuknya ialah ikut serta dalam forum warga. Yang kedua, ikut serta dalam pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ikut serta dalam pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT, RW, lembaga masyarakat desa, dan sebagainya. Lalu, norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat di lingkungan masyarakat. Yang pertama, Pancasila dan UUD 1945. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya UU HAM, UU Partai Politik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat seperti peraturan RT, RW, peraturan desa, dan sebagainya. Dan yang terakhir, norma-norma sosial yang berlaku. Bentuk partisipasi politik yang terakhir yaitu di lingkungan negara. Contoh perilakunya, yang pertama, ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden, ini pemilu. Yang kedua, ikut serta dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, ini pilkada. Dan yang terakhir, yaitu aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Lalu selanjutnya, norma yang harus diikuti masyarakat dalam lingkungan negara. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, UUD 1945. Yang ketiga, UU. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, keputusan presiden. Dan yang terakhir, peraturan daerah. Sekian materi pada video kali ini, semoga dapat dimengerti ya anak-anak, dan semoga kita semua dapat menjadi warga negara yang baik, warga negara yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik di segala aspek kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.